Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Elvira Junisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi tugas besar 2 saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Novi Febriani dengan NIM 4162101013. Berasal dari program studi teknik industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas besar 2 saya dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Elvira Junisa, MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas. Namun, sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih dalam, kita akan membahas terkait latar belakang. Nah, bahasa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan individu lainnya, di mana dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suhardi pada tahun 2013 bahwa bahasa dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkembang secara bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, bahasa terus berkembang mengikuti zaman tanpa bisa dicegah. Terutama di Indonesia, saat ini banyak variasi kosakata bahasa yang bermunculan akibat dari pengaruh modernisasi dan kemajuan teknologi. Dan salah satu contoh dari variasi bahasa yang sangat populer di Indonesia adalah bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan gaya bahasa yang bersifat non-formal dan biasa digunakan pada kalangan tertentu. Nah, bahasa gaul ini muncul karena biasanya para remaja berpikir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar terlalu formal, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah baru atau yang disebut bahasa gaul dalam berkomunikasi dengan kelompoknya sebagai wujud penggambaran ekspresi. Nah, namun sebenarnya penggunaan bahasa pergaulan yang terlalu berlebihan dianggap memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini semakin memudar. Lanjut ke pembahasan, apa itu bahasa gaul? Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, bahasa gaul sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam ini cenderung memiliki ragam santai sehingga tidak terlalu baku atau kaku. Nah, bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Bahasa gaul tidak konsisten digunakan oleh penuturnya atau bisa dikatakan sebagai bahasa musiman karena apabila suatu periode tertentu telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan atau dapat dikatakan bahasa gaul ini mengikuti tren yang sedang ada pada saat itu. Lanjut, contoh penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Nah, bahasa gaul pada dasarnya merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun terkadang ada pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Nah, di sini terdapat beberapa tabel sebagai contoh wujud bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama yaitu kosakata khas. Nah, contohnya yaitu gue. Nah, gue artinya yaitu aku atau saya. Nah, kata gue ini dulunya banyak digunakan oleh orang-orang Betawi. Yang kedua yaitu bokap atau nyokap. Nah, bokap atau nyokap ini diperuntukkan untuk penyebutan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Umumnya kata bokap atau nyokap ini sering digunakan oleh orang-orang yang berasal dari kota Jakarta metropolitan. Yang kedua ada pemendekan kata atau kontraksi dari kata frasa yang panjang. Contohnya yaitu napa. Nah, napa ini artinya kenapa. Kemudian ada halu yang berarti halusinasi.
Contoh yang ketiga yaitu penyingkatan kata. Nah, contohnya seperti mabol. Mabol merupakan singkatan kata dari main bola. Nah, kemudian mager. Mager merupakan singkatan kata dari malas gerak. Dan yang terakhir ada pembalikan kata. Contohnya seperti sabi. Sabi merupakan kata yang dibalik yang berasal dari kata bisa. Kemudian ada kata kuy. Kuy juga merupakan pembalikan kata yang berasal dari kata yu. Lanjut, yaitu ada faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama ada berkembangnya penggunaan internet dan media sosial. Dan media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam segala bidang kehidupan manusia. Salah satunya itu media sosial mampu merubah cara orang berkomunikasi. Pada media sosial muncul dan berkembang bahasa gaul yang dituliskan melalui status yang kemudian akan dibaca oleh remaja lain, dan remaja tersebut akan mengikuti pemakaian bahasa gaul tersebut sehingga semakin marak digunakan oleh masyarakat, khususnya remaja di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu faktor gengsi atau tidak ingin dibilang ketinggalan zaman. Adanya anggapan bahwa anak yang tidak menggunakan bahasa gaul merupakan anak kampungan dan tidak kekinian, membuat banyak para remaja yang berusaha untuk mempelajari dan menggunakan bahasa gaul dalam kesehariannya. Nah, hal tersebut mereka lakukan agar tidak dianggap kampungan. Faktor yang ketiga yaitu peran media elektronik dan media cetak. Nah, saat ini banyak media elektronik maupun media cetak yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam medianya, yaitu misalnya pada film dapat dilihat dari adegan percakapan di televisi, kemudian pada media cetak, yaitu misalnya pada bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, keterbiasaan seseorang berada dalam lingkup yang menggunakan bahasa gaul dalam kesehariannya membuat seseorang tersebut terbiasa dan menjadi terbawa untuk menggunakan bahasa gaul tersebut. Selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia memberikan dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yang pertama itu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Hal ini dikarenakan keseringannya masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul dalam kesehariannya dan melupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dan seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, terkait adanya anggapan bahwa anak yang tidak menggunakan bahasa gaul merupakan anak yang kampungan dan tidak kekinian tanpa mereka sadari, yaitu hal tersebut menurunkan derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Tentunya kita sering menjumpai, khususnya nih remaja, ada beberapa orang yang ketika melakukan percakapan mereka enggan untuk menggunakan kosakata aku ataupun kamu. Nah, karena mereka merasa geli ataupun merasa jijik. Nah, dampak positif bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yaitu remaja menjadi lebih kreatif. Kesimpulan pada pemaparan materi kali ini yaitu fenomena bahasa gaul yang hanya terjadi di Indonesia merupakan sebuah ungkapan ekspresi kaum remaja yang ditampilkan melalui gaya berbahasa. Namun kata yang digunakan dianggap sedikit menyimpang dari kata lazimnya atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Dan sebagian juga menganggap sebenarnya penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari sah-sah saja selagi si pemakai atau si penutur menggunakannya pada situasi yang tepat dan sesuai dengan porsinya. Baiklah, adapun saran yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini yaitu
Demi menjaga eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar, hendaklah kita melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta mulailah dalam diri kita sendiri untuk membudidayakannya bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, sudah seharusnya kita menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi terkait topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbahasa Indonesia yang baik dan benar.